Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketua dan segenap DKM Al-Ma'mur, jamaah dan pemirsa channel Al-Ma'mur, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini insyaallah kita masih melanjutkan kajian tafsir dan kita akan menghatamkan surah Al-Zalzalah. Semoga sedikit banyak dapat kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibil Muqtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa khususan hadiyatan ila arwahi ahli kubur jamaah ta'lim Al-Ma'mur Senayan City. Ghafarallahu dzunubahum syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon doanya Ketua DKM dan segenap pengurus Al-Ma'mur, mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, biar cepat kebeli kendaraan operasional masjid. Bi barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Ustaz Bahrum, Kang Aang, saya nggak mau tahu sebelum Ramadan sudah ada mobilnya. Masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Baca udah enak-enak, yang nyaut Allah cuma 2. Itu pun kayak orang yang mau ngabisin. Allah, yang semangat dong. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya jangan kepaksa begitu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang Maha tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin, pada hari kiamat nanti. Kiamat ada sughra, ada kubra. Sugro nampak di pelupuk mata kita, Los Angeles, gedung yang mencakar langit. Mereka sudah modern, alat pemadam kebakaran sudah ada di gedung-gedung mereka. Tapi kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu, syukur nikmat Jakarta Allah berkahi, amin. Masih ada majlis taklim di siang hari di saat orang sibuk di kantin. Masih ada kelompok sholawat nariyah. Masih ada jamaah manakib Jakarta. Alhamdulillah. Walaupun kata Ustaz Syafi'i, Jakarta dari sajadah sampai haram jadah ada di Jakarta. Masih kita syukuri nikmat. Untung saya nggak punya rumah di Los Angeles. Alhamdulillah, subhanallah. Bahkan baru kali ini kebakaran seperti itu selama dunia ada. Persis seperti angin tornado.
Jadi api itu pindah-pindah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ambil ibrah. Mungkin kullu syai'in laha sababun. Setiap sesuatu pasti ada sebab. Sebabnya mereka menghancurkan Gaza, Palestina. Betul? Yasdurun nasu ashtatal. Nanti manusia dibangkitkan dari kuburnya. Al-Imam Jaluddin As-Sayuti dalam tafsir Jalalain, beliau menganalisa bahwa tafsirnya yasdurun nasu itu setelah tiupan Israfil yang pertama, alam semesta hancur semuanya. Sehancur-hancurnya. Nanti 40 tahun kemudian ditiup dengan tiupan yang kedua, baru yasdurun nasu ashtata. Baru dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Disebut Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. 40 tahun. Dibangkitkan oleh Allah melalui Israfil tiupan yang kedua. Bahkan kata Allah, wahai Jibril, cari kekasihku. Maksudnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari oleh Jibril, nggak ketemu ya Allah. Emang nyarinya pakai apa? Ya dicari aja, baca sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung terbangun Nabi dari kuburnya. Ketika Nabi terbangun, ayu yaumul hadza. Memangnya ini hari apa Jibril? Dijawab oleh Jibril, yaumul ba'ts. Hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya. Spontan Rasulullah mengatakan, aina ummati? Aina ummati, aina ummati 3 kali. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Padahal beliau punya istri, betul? Punya anak, punya cucu, betul? Nggak ditanya tuh anak cucunya. Padahal sayang bukan main beliau dengan putrinya, dengan cucunya, dengan para istrinya. Tapi yang ditanya pertama siapa? Umatnya. Ini patut kita contoh buat para penguasa. Dahulukan rakyatnya. Dahulukan umatnya. Seperti itulah. Ashtata nanti dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar. Yauma la dilla illa dillu alam mahsyar, matahari di atas kepala hanya 1 hasta. 1 hasta itu segini Pak, ukurannya 60 cm. Bisa bayangkan kayak apa panasnya alam mahsyar. Di dunia aja jutaan mil udah panas, bukan main, betul? Yauma la dilla illa dillu. Nanti ada keteduhan di sana, di mana keteduhan itu untuk hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Di antaranya mereka hamalatul Quran, orang yang biasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, walaupun kita setiap 2 pekan sekali, setiap bulan tafsir Quran, mudah-mudahan tetap kita masih punya keteduhan nanti di alam akhirat. Yang kedua, hamalatul Quran min auladi. Para penghafal Al-Quran dari anak-anaknya, dari cucunya. Bahkan 1 anak penghafal Al-Quran menjamin 10 keluarganya masuk surga. Alhamdulillah. Saya yakin jamaah di sini anaknya masalah Quran mah jangan ditanya, jangan ditanya. Masalah Quran mah jangan. Alhamdulillah. Anak bungsu saya kelas 6 SD. Alhamdulillah Al-Quran sudah habis 5 sama dia. Sobek-sobek sama dia. Tuh ya. Ya, sisain anak kita menghafal Al-Quran. Yaumul ladilla illa dillu. Ashtata dikumpulkan dengan berkelompok-kelompok, golongan-golongan. Tuh, ini bagian daripada sunnatullah. Sebab di dunia aja Allah sampaikan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di alam dunia aja Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Qabail itu kabilah. Itu sudah sunnatullah. Apalagi Indonesia yang besar begini. Dengar-dengar pulaunya aja 2000 pulau. Bahasanya hampir 1300 bahasa. Itu Indonesia. Dan ternyata di akhirat pun nanti berkelompok-kelompok. Dibariskan. Kalau kita contohkan, maaf. Di depan benderanya Nabi Adam, belakangnya anak, istri, cucu, dan keturunan, kemudian umatnya.
Di depannya benderanya Nabi Syeds, Nabi Daniel, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi di belakang umatnya. Terus nanti Nabi Musa di depan, kemudian Nabi Isa di depan, Nabi Muhammad SAW di depan, terus belakangnya. Dan mereka ngantri minta syafaatnya Rasulullah. Sebab yang punya hak syafaat adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, mereka ngantri pengen syafaatul uzma. Makanya kita ke surga bukan lagi karena ibadah, tapi karena syafaat dan ridha Allah. Kalau kita nagih surga, minta surga karena nilai ibadah kita, potongan model kita jauh dari jauh. Apalagi di Al-Ma'mur, sholat zuhur, snack, makan siang udah ada di samping. Mana mau khusyuk? Imamnya aja tadi rakaat kedua, nih menunya apa ya hari ini? Masya Allah. Tuh. Apa pantas kita minta surga Allah kalau bukan syafaat Rasulullah, kalau bukan ridha Allah? Maka ashtata, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Mari kita kecilkan lagi kelompok tadi. Maka jangan lupa, insya Allah kita berpatokan nanti. Apa patokan kita? Rujukan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran Nabi kita nanti dijabarkan oleh para siapa? Para alim ulama. Maka ada benderanya Imam Malik, ada benderanya Imam Hanafi, ada benderanya Imam Syafi'i, ada benderanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita berpatokan itu. Disebut dengan ittiba, disebut dengan taklid, disebut dengan pengikut. Sebab kita ini tafsirnya aja, tafsir nih kita nggak bisa menafsirkan kalau bukan ulama yang menafsirkan. Betul? Nanti kita akan ditanya istiqomahnya di mana kita. Contoh nih. Kalau Imam Hanafi pendapatnya itu jika punya wudu megang dengan istri, dengan anak perempuan, dengan perempuan yang lain enggak batal. Kecuali ada persetubuhan, maaf. Baru batal. Kata Imam Malik, yang penting jangan ada setrum. Kalau ada setrumnya, salaman dengan lain mahram, maka batal. Kalau nggak ada setrum, biasa aja, nggak batal. Imam Syafi'i yang berat. Nggak ada setrum, tetap batal. Jadi kita punya wudu, nyubit istri, noel istri, bertempelan kulit dengan istri, batal. Berat nggak Imam Syafi'i? Berat. Yang berafiliasi dengan Imam Syafi'i berat, sungguh berat. Ya, kadang-kadang kan istri mau pamit ke majelis taklim, betul nggak? Tuh, batal tuh istri. Kita mau pamit ke masjid, batal tuh, berat. Ada lagi yang berat. Imam Hanafi tadi, sholat qobliyah ba'diyah wajib hukumnya. Jadi kalau nggak qobliyah nggak ba'diyah dosa aja. Tapi kalau Imam Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah muakkad, iya, tidak sampai ke wajib. Tuh, tidak sampai ke wajib. Nah, berat mana tuh? Imam Hanafi berat kalau qobliyah ba'diyah. Betul? Ada lagi yang ringan. Kata Imam Hanafi, kalau nikahin janda enggak perlu pakai wali. Jadi rukunnya hilang atu dari rukun 5. Jadi kira-kira Yai Bahrum, Ustaz Aang, Ustaz Syafi'i kira-kira ketemu perempuan di jalan, ditanya, "Lu janda?" Bel, Ustaz Bahrum, saksi pego. Ijab kabul, jadi tuh nikah di jalan. Jadi. Berapa tadi? Saksi berapa tadi? Pego. Jadi. Yuk kita cari yuk, keluar yuk. Jadi. Tapi Imam Syafi'i tetap harus pakai wali. Iya, cari walinya kemana. Nah, kadang-kadang kan manusia yang ringan diamalin, yang berat kagak. Giliran ngawinin janda pakai Hanafi, giliran sholat, giliran wudu pakai Hanafi. Coba. Tuh. Kembali tadi ashtata. Liyurau a'malahum, ketika di akhirat nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum kanu yaksibun. Sampai digambarkan. Nanti di alam mahsyar mulut kita dikunci sama Allah. Yang bersaksi itu 2 tangan kita.
Yang bersaksi itu ornamen tubuh kita. Yang bersaksi itu kaki kita. Semua bersaksi nanti. Itu pada ngomong sendiri itu. Pada ngomong sendiri. Liurau a'malahum. Kata kaki, ya Allah, setiap hari Rabu saya selalu melangkahkan kaki ke Majlis Taklim Al-Ma'mun. Setiap langkah kaki kanan Allah hitung kebaikan. Dan setiap langkah kaki kirinya Allah hapus daripada dosanya. Jadi alhamdulillah kita yakin pulang dari sini udah nggak berdosa lagi nih. Amin. Berarti nanti minggu depan ketemu lagi ini Rebo insya Allah. Tinggal berdosa lagi aja seminggu. Jamaah yang dimuliakan. Ya itu. Bersaksi nanti. Bersaksi. Liurau a'malahum. Akan diperlihatkan oleh kalian amal-amal ketika di dunia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang beramal, dicontohkan sebiji jarah, sebiji tepung, sebiji sawi beramal, pasti akan Allah kasihkan kepada kita. Pasti akan Allah perlihatkan kepada kita. Tuh. Makanya ayat di sini Yai Barum, yang pertama itu khair dulu. Yang kedua baru syarr. Maksudnya apa? Kalau sudah berbuat baik, inna kadzalika nadzil muhsinin, setiap manusia melakukan kebaikan menghapus daripada keburukannya. Tuh. Berarti insya Allah kalau kita melakukan kebaikan terus, keburukan kita terhapus dengan kebaikan itu. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Setiap manusia melakukan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Makanya ayatnya indah. Kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ketika manusia tidak beramal baik, baru ditanya yang kedua, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Akan dihitung keburukannya terus. Oh, berarti hidup kita ini dituntut untuk selalu beramal kebaikan. Selalu beramal kebaikan. Katakanlah kasarnya begini nih ya. Insya Allah 50-50 aja udah mantep tuh. Udah mantap, benar. 50-50 udah mantap tuh. Mudah-mudahan nanti di antara 50% kita tambahan 1%-nya, oh Masya Allah, pernah minjemin mobil sama Kiai mau ceramah ke Menes. Kira-kira begitu. Di mana Mas Eko? Waduh, jemput dong. Libur. Rekam kasih tahu dia. Rekam kasih tahu. Nah, jadi tadi 1%-nya mudah-mudahan ada itu. Mudah-mudahan. Oh ya Allah, ketika saya ngaji di Al-Makmur, alhamdulillah saya bawa catatan sama pulpen sama kertas, biar saya amalkan nanti di rumah. Mudah-mudahan 1%-nya itu. Berarti kalau yang ngaji nggak ada bawa catatan, nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, 50-50 masih. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, pasti akan Allah perlihatkan. Artinya, jika kita melakukan keburukan, naudzubillah, maka akan terhapus dengan kebaikan. Maka terus kita berbuat kebaikan. Sebab kebaikan itulah yang akan menghapus keburukan sekali dia ngomong siakai. Kiai di sia-sia. Ya. Makanya yang kedua mah waman. Waman itu artinya personality, Ustaz A. Individu, waman. Kalau di atas paman. Paman itu untuk untuk general, flulers, gitu ya. Untuk general. Jadi yang kedua, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau memang manusia tidak melakukan kebaikan, keburukan, terus pasti juga Allah akan perlihatkan. Tapi kalau sudah melakukan kebaikan, insya Allah terhapus keburukannya, tidak Allah perlihatkan lagi keburukannya. Percuma ada ayat taubah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepadaku dengan taubat nasuha. Nasuha itu berjanji sama Allah, demi Allah tidak akan melakukan apa yang aku lakukan kemarin-kemarin. Makanya alhamdulillah istilah saya itu kita mesti harus 4B. Bandel udah, bengal udah, bangor udah, tinggal baiknya. Berapa B tadi? 4B. Masalah bangor, bandel, bengal bukan hanya jamaah, jangan Ustaz juga loh. Jangan. Maka kita baiknya kapan lagi? Alhamdulillah kita syukuri nikmat di saat hiruk pikuk kita kerja di Senayan City.
Masya Allah, masih bisa menyempatkan duduk di majlis taklim. Julusu sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Barang siapa umatku, kata Rasul, yang duduk di majlis taklim sa'atan, sebentar saja, pahalanya seperti atau lebih baik menunaikan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Bahasa hadisnya tadi sa'atan, sebentar saja. Makanya taklim kita jangan lama-lama. Sebentar saja, insya Allah sudah mendapatkan pahala berapa tadi? 1000 rakaat salat sunnah. Demikian jamaah Al-Makmur dan pemirsa channel Al-Makmur di mana saja berada. Alhamdulillah kajian tafsir kita pada siang hari ini kita akhiri dengan kalimat. Nanti nanyanya setelah ini. Iya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaannya bebas. Setelah kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, silakan. Ini masalah perbulan tadi, apakah 30 juz apa orang berusaha dapat 1, 2 atau 3? Mantap nih. Mantap pertanyaannya. Saya jawab ya. Yaumal adillah illa dilluh, yang mendapat keteduhan kata Rasul nanti di akhirat, hamalatul Quran, yang bisa menghafal 30 juz Al-Quran, maka keteduhannya itu beda, 20 PK AC-nya. Tapi kalau yang 15 juz berarti 15 PK. Iya, model gini kan juz amma doang nih. Lumayan kan? Nah itu, jawabannya pas. Pas jawabannya. Iya. Iya, alhamdulillah. Ada yang rakaat pertama kuliah, kedua kulhu kan itu ya. Berarti seperempat PK itu. PK. Alhamdulillah. Bos angin. Iya, bos angin. Bagus. Silakan.